Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Santoso. Saya dari kelas KA2. Di sini saya akan mempresentasikan tugasnya Pak Andino Masereno, yaitu materinya tentang yang pertama, pengenalan sistem operasi. Di sini pengenalan sistem operasi ini ada dua pokok bahasan. Yang pertama, pengertian sistem operasi, dan yang kedua, perkembangan sistem operasi. Jadi yang pertama adalah sistem mainframe. Sistem mainframe komputer pendahulu secara fisik berbentuk mesin besar yang disebut sistem mainframe. Untuk menjalankan sistem ini dilakukan dari suatu konsol perangkat input yang digunakan berupa chart reader dan tape drive. Perangkat output yang digunakan berupa line printer, tape drive, dan card punch. Kemudian user menyiapkan job yang terdiri dari program, data, dan beberapa informasi kontrol, dan dikirimkan ke operator komputer. Job biasanya dalam bentuk punch beberapa waktu kemudian, dalam hitungan waktu menit, jam, atau hari, output ditampilkan. Jadi output berupa hasil program. Apabila terjadi error pada program memori dan register akan berisi kosong. Jadi di sini sistem operasi pada komputer mainframe sangat sederhana. Kenapa dibilang karena sangat sederhana? Karena teks utama mengirim kontrol secara otomatis dari satu job ke job berikutnya. Jadi pembahasan yang kedua di sini adalah sistem batch multi-program. Jadi beberapa job dikumpulkan oleh sistem operasi pada memori utama pada waktu yang sama. Jadi contohnya gini. Job ini merupakan dari job yang disimpan pada pool job yang disebut bisa job pool. Jadi bersama-sama pada memori biasanya lebih kecil daripada jumlah job yang dapat berada pada job pool. Jadi sistem operasi mengambil beberapa job yang siap untuk dieksekusi untuk diletakkan di memori utama. Jika job yang sedang dieksekusi menunggu beberapa task seperti yang contoh nih, seperti proses mount type drive atau proses input atau output. Jadi setiap ini, maka job tersebut diganti dengan job berikutnya. Pembahasan yang selanjutnya tentang sistem time sharing. Jadi sistem time sharing ini adalah pengembangan dari sistem multiprogram. Beberapa job yang berada pada memori utama dieksekusi oleh CPU secara bergantian. Jadi CPU hanya bisa menjalankan program yang berada pada memori utama. Jadi perpindahan antar job itu terjadi sangat sering, sehingga user dapat berinteraksi dengan setiap program. Pada saat dijalankan, suatu job akan dipindahkan dari memori ke disk dan sebaliknya. Sistem time sharing ini juga disebut dengan sistem komputasi komparatif, di mana sistem komputer menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem user, memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Terus di sini saya akan membahas tentang sistem desktop. Jadi semakin turunnya harga perangkat keras, dikembangkan sistem komputer untuk satu user. Jadi sistem komputer ini biasanya disebut dengan personal komputer, yang biasa disingkat dengan PC. Jadi perangkat input output berupa keyboard dan mouse, dan perangkat output berupa display screen atau printer dan lain-lain yang berkecepatan tinggi. Personal komputer dikembangkan pada tahun 70-an kalau nggak salah. Sistem ini disebut dengan mikrokomputer. Sistem operasi masih belum dikembangkan untuk multi user maupun multitasking. Jadi tujuan sistem operasi adalah untuk memanipulasikan utilitas CPU dan peripheral serta memaksimalkan kenyamanan dan respon user.
Yang selanjutnya sistem paralel. Sistem paralel ini adalah sistem multiproses yang mempunyai lebih dari satu prosesor yang dapat berkomunikasi, membagi bus, clock, dan juga perangkat memori dan preferred. Sistem ini disebut dengan triplet system. Sistem ini dikembangkan karena beberapa alasan. Salah satunya, keuntungan dari sistem ini adalah meningkatkan jumlah proses yang dijalankan pada suatu waktu. Jadi contohnya begini, jika kita memasang digital, sementara si pelanggan ini meminta di paralel. Nah, TV-nya ini ada di ruang tamu dan TV satunya ada di kamar tidur. Jadi si pelanggan ini memintanya hanya satu digital. Jadi setiap digital ini dipindahkan, maka TV yang satunya akan berganti juga. Contoh umumnya seperti itu sih. Jadi yang selanjutnya adalah sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi ini adalah komputasi di antara beberapa prosesor. Prosesor berkomunikasi dengan prosesor lain, memulai saluran komunikasi, misalnya bus kecepatan tinggi atau saluran telepon. Jadi sistem ini disebut closed copy system atau sistem distribusi. Jadi yang selanjutnya kita pengenalan tentang sistem operasi. Jadi pengenalan sistem operasi ini terminal karakter, input atau output, atau sistem file. Maka satu kegagalan dapat menghentikan operasi dari keseluruhan sistem secara umum. Jika terjadi redundansi, maka pada sistem, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, itu sistem dapat menjalankan operasinya meskipun beberapa saat lagi. Itu pembahasan yang bisa saya terangkan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.